Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mana nih suaranya? Belum dibuka ya sama host ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikum- wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Bu. Terima Selamat sore kasih. Duriani. Selamat sore Bu Aryani. Selamat Ya, sore terima kasih semuanya. masih bergabung di sini. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih juga atas pengisian jawaban esai tadi malam itu. Terima kasih semua Bapak Ibu ya yang telah berpartisipasi. Nah, hari ini kita mencoba untuk membahas ya tentang bagaimana kita nanti mengikuti tryout-nya. Jadi Bapak Ibu tes uji kompetensi nanti secara real time ya. Nah, tadi saya sudah share juga bagaimana mekanismenya. Tapi mungkin dalam kesempatan ini supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi, saya coba akan menjelaskan secara spesifik ya. Mungkin masih ada kendala-kendala teknis yang Bapak Ibu alami di laptopnya masing-masing atau di PC-nya masing-masing. Nah, saya akan mencoba untuk memulainya, share screen ya, supaya kita juga memulai lebih awal agar Bapak Ibu semua bisa on time ya, karena nanti kegiatan ini dibagi dalam tiga kelas. Yang pertama nanti 3B3C, kemudian 3D4A, dan yang terakhir nanti 4C ke 4D. Nah, kita bagi tiga sehingga kita memang harus benar-benar on time mengerjakan soal-soal ini. Baik Bapak Ibu, saya coba untuk share screen dulu. Nah, ini ya, Bu, kita coba. Nah, tes uji kompetensi kita yang dalam hal ini, hari ini tuh bentuknya masih kisi-kisi ya. Ini bukan soal real, tetapi kira-kira gambarannya seperti ini nanti yang akan diujikan di uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Makanya ini saya sebutkan di sini kisi-kisi soal, bukan soalnya. Itu perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, karena kalau soalnya yang asli tentunya tidak boleh di-share dalam hal ini. Nah, jadi kita menggunakan platform Booklet untuk mengerjakan soal-soal nanti secara real time. Nah, yang saya harapkan adalah Bapak Ibu sudah siap di depan laptop atau komputernya masing-masing. Hanya saja kalau menggunakan HP ini bisa, tetapi kurang optimal. Kenapa? Nanti jawaban-jawabannya itu Bapak Ibu tidak bisa melihat di layar secara keseluruhan. Bisa apa sebenarnya platform Booklet ini ya? Jadi, nanti langkah pertama adalah Bapak Ibu link dulu, klik dulu link tes yang ada dibagi di grup. Nah, itu kan ada klasifikasinya, ada khusus untuk 3B3C dan seterusnya. Jadi jangan mengklik yang memang bukan golongan Bapak Ibu. Itu sudah kami buat keterangannya di situ. Nah, Wooklab ini adalah platform yang digunakan untuk pelaksanaan uji coba kita hari ini atau tryout kita hari ini. Tetapi Wooklab ini sendiri juga banyak fungsi-fungsi yang lain ya. Misalnya dalam sesi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu juga kalau misalnya mau berdiskusi sama siswa juga bisa menggunakan platform ini. Kemudian presentasi, konferensi, ataupun pelatihan-pelatihan yang seperti kita lakukan. Jadi memang platform ini sangat interaktif ya. Misalnya kita membutuhkan siswa kita menjawab pilihan-pilihannya A, B, C, D, dan itu bisa langsung digunakan. Langsung kita live untuk menguji tes kemampuan anak didik kita. Nah, keunggulan lain dari aplikasi atau platform Wooklab ini bisa dilakukan secara serentak kepada banyak peserta. Tapi tolong digarisbawahi ya Bapak Ibu, ini bukan platform yang digunakan nanti pada uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Tapi ini hanya untuk hari ini, yang mana kita yang mengadakannya. Tapi kalau nanti untuk uji kom bukan ini, tentu berbeda lagi. Nah, kemudian kelebihan platform ini juga, hasil jawaban itu nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat
apakah benar atau salah dari pilihan yang Bapak Ibu berikan. Nah, setelah pengerjaan soal itu langsung terlihat. Dan kemudian jawaban-jawaban maupun konten atau isi soal itu langsung terkirim via email yang Bapak Ibu gunakan untuk membuka platform ini. Nah, ini kira-kira gambaran pertama. Jadi Bapak Ibu setelah mengklik link, ya, link yang kami bagikan di grup itu, aplikasi platform Booklab itu, akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Dan Bapak Ibu klik continue with Google, jangan yang lain. Kenapa? Karena memang Google yang kita fasilitasi untuk menggunakan aplikasi ini. Dan kami melihat dari pengisian database waktu Bapak Ibu mendaftar ikut serta di dalam diklat ini, itu semua pakai Google Form. Jadi mustahil kalau Bapak Ibu tidak punya akun Google. Karena memang semua data yang masuk pada waktu pendaftaran itu menggunakan Google Form. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada tampilan seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah terhubung dengan aplikasi Booklab. Ini bisa dilihat di sudut kirinya. Ya, sudah terhubung. Nanti kita akan praktekkan pelan-pelan ya. Ini saya paparkan dulu. Kemudian setelah login dengan akun Google-nya masing-masing, akan muncul lembaran ini, lembaran identitas. Ya. Nah, di sini terlihat ini karena kebetulan kami mengisinya pakai akun email dari Agrapana, makanya yang terlihat di sini Agrapana. Tetapi kalau Bapak Ibu mengisinya dengan email masing-masing, tentunya di sini tertera email dari Bapak Ibu sekalian. Nah, baru kita masuk ke identitas, ya. Silakan dimasukkan nama dan buat 2 suku kata namanya. Jadi nama awal dan nama akhir. Jadi harus 2 suku kata. Kalau misalnya namanya cuma 1, boleh juga. Misalnya Aryani, di bawah yang keduanya juga Aryani. Itu boleh-boleh aja. Ya, tapi biasanya nama kita kan 2 suku kata, buat aja. Kemudian checklist. Jadi Bapak Ibu centang di sini. Checklist. Baru masuk confirm identity. Ini ya. Nah, setelah itu muncul seperti ini, Pak Ibu. Ini artinya kita sedang menunggu tes dimulai. Jadi nanti admin saya akan memulai. Terlihat seperti ini di layar monitor Bapak Ibu. Ini tandanya sudah mau mulai. Yang berikutnya, setelah dimulai ya oleh admin, maka akan muncul soal pertama. Nah, di soal pertama ini Bapak Ibu punya durasi waktu 1 menit untuk membaca soalnya dan memilih jawabannya. Di mana Bapak Ibu melihat timernya atau durasinya di sudut kiri. Jadi selalu perhatikan di sudut kiri ini. 60 detik. Ya. Nah, setelah 60 detik, kalaupun misalnya Bapak Ibu menjawabnya kurang dari 1 menit, tidak apa-apa. Itu nggak berpengaruh. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa melanjut ke soal berikutnya karena admin yang akan meneruskan untuk soal yang akan datang, soal yang berikutnya. Nah, jangan lupa setelah Bapak Ibu memilih lalu di submit supaya pilihan atau jawaban Bapak Ibu itu terinventarisir di akun Bapak Ibu. Itu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memilih, setelah disubmit, Bapak Ibu diam aja dulu. Nggak usah diapa-apain, karena nanti setelah 1 menit akan dilakukan lagi untuk jawaban atau soal berikutnya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengklik yang tadi ya, setelah mensubmit, Bapak Ibu pilih misalnya B. Setelah mensubmit, itu akan muncul jawaban. Apakah jawaban Bapak Ibu itu salah atau benar? Nah, kayak ini misalnya salah. Langsung salah, kemudian dikasih jawaban yang benarnya adalah ini di bawahnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur sendiri kemampuan. Oh, saya rupanya masih kurang di sini, dan itu nanti teridentifikasi di email, dikirim nanti setelah selesai acaranya. Nah, ini keterangannya ya.
Setelah waktu pengerjaan selama 1 menit berakhir, akan muncul konfirmasi mengenai status jawaban Anda, benar atau salah. Lalu langkah berikutnya silakan menunggu soal selanjutnya yang akan diajukan. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini setelah Bapak Ibu jawab, nanti akan dilanjutkan oleh admin untuk soal berikutnya. Begitu seterusnya ya. Nah, baik. Jadi itu petunjuk teknis dari aplikasi Wooklab ini untuk kita bisa memulai tes real time dari materi uji kompetensi. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai on time nanti pukul 16. Ini masih ada waktu sekitar 13 menit. Silakan Bapak Ibu yang mau lanjut, mau bertanya. Bisa raise hand, bisa juga melalui kolom chat. Ini saya stop share dulu. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas atau ada kendala-kendala teknis. Ya, Ibu Siti Nurhayati Simamora. Iya, Bu. Silakan, Bu, kalau ada mau ditanyakan. Oh, tidak apa-apa. Ini Ibu mana dulu nih? Bu Siti, apa nih pertanyaannya, Bu? Silakan, Bu. Iya, Bu, silakan. Buka mic-nya, Bu. Di-unmute mic-nya. Oke, Bu. Iya, silakan, Ibu. Itu kan tadi, Bu, contoh nih, semisal kita kan menjawabnya belum ada 1 menit. Atau setelah nampak kalau jawaban kita itu salah, Bu, itu kita nggak boleh ulang lagi sebelum habis waktunya, Bu, sebelum muncul soal yang berikutnya. Tidak bisa, Bu. Aplikasi ini memang kalau sudah itu jawaban Ibu itu. Nggak bisa diperbaiki. Gitu ya, Bu. Iya, sistemnya seperti itu memang. Oke, Hanya Ibu makasih, Bu. sebelum memilih, dibaca baik-baik dulu soalnya ya, supaya Iya, Bu. jawabannya benar. Nah, Makasih, Bu. ya, sama-sama Ibu. Yang lain ada? Silakan raise hand. Ini saya lihat dari kolom chat ya. Tadi ada yang, oh ini Ibu Siti Muahiroh. Saya sudah terlanjur ketik nama 2 suku kata tanpa dipisah. Tidak apa-apa Ibu, kan yang penting dia kan ada 2 kolom itu tadi ya, 2 kolom. Ibu ketik yang pertama, yang keduanya harus diisi juga. Terserah mau isi apa juga boleh. Misalnya Ibu sudah terlanjur buat Tuti Aryani misalnya. Terus yang di pertama, nah di bawah Ibu isi lagi. Yang di bawah itu wajib diisi. Misalnya Tuti Aryani, di bawahnya Ibu buat Widya gitu, boleh aja. Nggak apa-apa. Tapi tetap 2 kolom yang pertama itu harus Ibu isi. Karena dia memang disetting untuk 2 suku kata kali isi namanya. Nah, kemudian ini dari apa nih, Ibu Sulistyowati, laptopnya bermasalah, tidak bisa Wi-Fi-nya. Wah, kalau ini udah kendala teknis, Ibu, saya nggak bisa menanganinya ya, Bu ya. Kalau pakai HP, bagaimana caranya? Ibu agak sulit ya. Yang penting memang harus ada akun Google Ibu. Ibu bisa aja login. Tapi memang kelemahannya adalah Ibu tidak bisa membaca secara akurat ya jawaban-jawaban dari soal yang akan diberikan. Itu kendala teknis ya Bu ya. Kemudian kalau saya ini Ibu ini, Pak Sem, kalau saya golongan 3C ketiga dia apa bisa ikut info? Iya, iya Pak. Ini kan memang saat ini saya paparan ini untuk semua golongan. Karena memang secara teknis untuk semua golongan seperti ini. Cuman nanti mulai tesnya untuk guru yang 3B 3C kita mulai pukul 4. Kemudian nanti yang 3D ke 4A
itu 425 ya. Karena setiap kelompok itu 20 menit, Pak. 20 menit. Nah, jadi 425 kita mulai 3 di 4A sampai pukul 4.45 ya. Kemudian nanti yang 4C ke 4D itu kita mulai pukul 17 kurang 5 menit. Itu harapan kita seperti itu bisa kita on time kan ya. Mudah-mudahan bisa. Ini saya tidak bisa ulang lagi untuk isi data karena nama saya sudah diisi tadi, Ibu Siti Muhairoh. Ya, kalau tidak bisa Ibu coba diulang lagi loginnya, diklik lagi linknya coba ya. Kalau kendala teknis ini memang agak sulit menjelaskannya gitu. Makanya tadi sebelum kita mulai paparan saya, sebaiknya Ibu tadi nggak usah dulu eh, klik link boleh ya, tetapi nggak usah diapa-apain dulu gitu sebelum ada penjelasan yang lebih terperinci gitu. Oke, nah mengenai tugas esai, kebetulan dari semua peserta itu baru 40%-nya yang mengirim esai. Mungkin kendala teknis dan lain-lain, jadi kami masih memberi kesempatan paling telat ini besok pagi ya Bapak Ibu ya, besok pagi kami tunggu maksimal pukul 10. Karena besok itu kan sudah mulai aktif ya, sudah mulai aktif mengajar, jadi kita tunggu sampai jam 10 pagi lah. Ini Ibu Kusniawati. Ini Ibu Anda, jika sudah lewat 1 menit tapi kita belum selesai membaca, apakah soal akan tergantikan otomatis ke soal berikutnya atau tergantung kita setelah submit? Kalau Ibu tidak submit, Ibu terhenti di soal itu aja. Jadi soal akan tetap, Ibu tidak akan bisa mengikuti soal yang berikutnya. Meskipun sudah di apa diganti oleh admin, Ibu akan di layar akan terlihat soal Ibu terus dan Ibu akan tertinggal. Jadi sebaiknya apapun soal, karena kan ada ketentuan ya harus 1 menit. Nah, submit mau salah atau tidak soalnya itu Ibu harus pilih, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Ini apa ini? Nggak ngerti saya nih, Pak Syukur ini. Nggak apa-apa, Ibu, asal pakai email yang sama, dia akan minta data lagi. Saya nggak paham nih maksud pertanyaan Pak Syukur. Mohon maaf ya, Pak ya. Yang jelas kita menggunakan akun email Google. Google email Bapak. Saya yakin Bapak punya. Kenapa? Karena waktu mendaftar mengikuti diklat ini kan pakai Google Form. Jadi otomatis pasti Bapak punya akun email Google-nya. Ini Ibu Komang ya. Saya terlambat mengikuti materi. Untuk mengisi data sebelum tes di mana ya? Bu Komang bisa lihat di grup, itu ada link yang di-share khusus untuk golongan 4D, maaf 4C ke 4D, itu ada link, Ibu klik, lalu Ibu akan login ke aplikasi WUCAP. Ya. Nah, Ibu akan login di situ. Nah, nanti Ibu setelah Booklet-nya masuk, Ibu akan login di situ. Tapi nggak apa-apa, saya ulang kembali ya. Ini mumpung ada waktu 5 menit. Mungkin masih banyak yang belum paham, saya ulang kembali. Ini ya paparan saya untuk finishingnya. Baik. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu yang baru bergabung ya untuk presentasi ini, klik link WUCLab yang ada di share di grup. Sesuai golongannya, itu dulu. Nah, setelah Bapak Ibu klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya.
Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik Continue with Google. Jangan yang lain. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah terhubung dengan platform Hook Lab-nya, kalau sudah seperti ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu isi Continue with Google, klik ya, diklik bukan diisi, akan muncul seperti ini. Lembaran data. Nah, di sini akan muncul email Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan. Baru masukkan nama. Nama di sini tidak apa-apa kalau misalnya kayak ini saya kan Dokter Anda Aryani. Ini kan 2 suku kata. Nggak apa-apa. Tapi di bawahnya ini wajib diisi. Gitu. Walaupun di sini 2 suku kata, di sini 1 kata, nggak apa-apa. Ya. Lalu Ibu centang checklist, baru klik confirm identity. Ya. Setelah itu, setelah confirm identity, baru nanti akan muncul seperti ini. Ini tandanya Bapak Ibu sudah login di aplikasi Web-nya dan menunggu tes dimulai. Nanti saya akan siapkan Bapak Ibu supaya prepare untuk memulai tesnya. Ya. Nah, ini tandanya sudah login, ada tampilan seperti ini. Tadi sudah banyak juga yang saya lihat menunjukkan screenshotnya di grup. Tapi sebenarnya itu tadi mungkin banyak kendala-kendala, ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kalau sudah bisa, ya udah nggak apa-apa, Bapak Ibu tunggu saja. Kalau udah bisa ya, tunggu aja. Kita akan mulai nanti. Akan ada informasi. Nah, setelah ini baru masuk ke soal. Nah, ini apabila sudah dimulai oleh admin, soalnya. Nah, yang penting Bapak Ibu perhatikan di sini sudut kiri waktunya. Jangan sampai nanti sudah di menit terakhir Bapak Ibu belum submit. Karena kalau Bapak Ibu tidak submit, dia akan begini-begini saja. Bapak Ibu tidak akan bisa meneruskan ke soal berikutnya, sayang gitu. Ya. Nah, baru setelah ini, kalaupun misalnya sebelum waktunya Bapak Ibu, misalnya 30 detik sudah Bapak Ibu bisa jawab. Ya udah submit aja. Ya. Asal jangan lewat baru Bapak Ibu submit karena nanti dia tidak bisa bergerak lagi dari sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah submit, maka akan muncul hasil dari yang Bapak Ibu jawab itu benar atau salah. Ya, ini contohnya salah. Nah, diberikan di sini jawaban yang benarnya ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengevaluasi diri. Bila perlu dicatat di kertas. Nomor 1 saya salah, nomor 1 saya benar. Gitu. Ya, seperti itu ya. Dan Bapak Ibu tolong ya, jangan ada coretan-coretan ini ya. Tolong tangannya jangan menggerak-gerakkan. Ada tuh yang namanya di aplikasi Zoom. Ini memang ini agak sulit mengendalikannya ini. Jadi nggak usah dibuka yang lain-lain dulu, karena ini mengganggu ya. Coretan ini. Ini saya nggak tahu nih siapa yang buat ini. Ini juga. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, pastinya, Bu Dewi. Berarti kita menjawabnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Iya, Bu. Memang aplikasi WooClap ini memang seperti itu. Makanya tes kita memang real time. Gitu. Justru di sini Bapak Ibu akan dilatih kecepatan berpikir. Kecepatan berpikir, mengambil keputusan dengan tepat, gitu. Dan kalau bisa ya sesuai nanti jawabannya dengan apa yang teori-teori saya kasih kemarin. Confirmnya nggak bisa diklik, Bu. Wah, ini udah teknis sekali ya. Baiklah, ini waktu kita sudah pukul 4, saya akhiri dulu untuk pemaparan presentasi saya. Eh, apakah saat trial berlangsung kita tetap berada di ruang Zoom? Iya, Ibu. Zoom-nya jangan dimatiin karena nanti akan selalu update informasi dari ruang Zoom. Nah, untuk golongan 3D 4A bisa istirahat dulu karena memang soal ini nanti akan ditujukan untuk 3B 3C dulu. Ya, sesuai waktunya. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu dulu pemaparan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bisa kita mulai mungkin? Silakan. Silakan admin mungkin bisa dimulai. Semua diharapkan sudah mengklik linknya ya, link masing-masing.
Ini sudah masuk soal pertama. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Sudah selesai. Ini memang yang golongan 3B 3C ini apa ya? Memang yang pertama mungkin masih banyak kekeliruan, kesalahan dan lain-lain, tapi secara positif, secara general sudah mampu ya. Artinya banyak jawaban-jawaban Bapak Ibu yang sudah masuk sesuai dengan target yang kita harapkan ya. Partisipannya juga sudah banyak. Memang kita agak lewat sedikit ini karena tadi mulainya juga pukul 16 lewat 5 menit. Nah, baik Bapak Ibu, ada tanggapan? Silakan saya kasih waktu 5 menit ini sebelum kita masuk ke sesi untuk golongan 3D ke 4A. Ada? Silakan Bapak Ibu raise hand. Ya, Bu Siti. Ya, Bu. Apa, Bu? Coba dibuka mic-nya, Bu. Belum, belum. Halo Bu, Ya, ya belum Bu, dibuka. Ya, Pak Sadikin. Oh iya, silakan Pak Sadikin. Ya. Bu, saya aturan bener semua tuh Bu. Tadi Oh waktunya iya. katanya 1 menit, ternyata cuma 20 detik kayaknya Bu, udah langsung close. Oh enggak Pak, 1 menit Pak. Bapak lihat di Enggak, saya ngitung Bu tadi secondnya itu. Pas dia posisi di 20, dia langsung close. Waduh, kata saya baru baca. Jadi nomor saya 2 berapa itu soal itu Pak? terlewat. Nomor Ah, berapa? Nomor nomor 1. Nomor Oh, 1 nomor kan saya satu. bikin 1 menit, 1 menit yang jam gitu, bukan 1 menit second itu yang pakai timer gitu. Iya, 1 menit timer Pak. Iya, segera 1 menit yang jam. Jadi saya enjoy aja santai gitu, bolak-balik Oh, lah. Kok makanya tadi habis? ya, oke Pak. Oke. Mm-mm. Nanti kita evaluasi ya Iya, Pak ya. Baik Pak, terima iya, kasih iya. masukannya. Ibu Siti apa Bu? Silakan Bu. Dibuka mic-nya Bu. Oh, Udah Bu, udah, mantap. aman. Oh, nggak ada kendala kan Bu ya? Itu tadi kan Bu, sama seperti mungkin kata Bapak yang barusan itu cerita. Pak Sadikin, Di, iya. iya, di nomor 1 sama nomor 2, nomor 3, 4 gitu bisa Bu saya isi. Tapi di nomor 5 kayaknya nggak tepat waktunya untuk 1 menit. Jadi kelewatan, nggak sempat sumit saya Bu. Oh gitu. Satu Iya, menit ya. Ibu selalu pantau di sudut kiri Bu. Itu timernya. Sudut kiri atas. apa mungkin saya nggak terlampau memperhatikan waktunya, tapi kadang kelamaan, kadang kecepatan Bu. Oh, baik-baik. Nanti kami evaluasi ya. Tapi kalau timernya itu, saya kan ikut juga nih sebagai peserta, Bu. Udah saya coba juga kan. Eh, tepat, tepat waktunya. Tapi nggak tahu Nomor ya, mungkin. nomor 5 saya kelewatan waktunya. Oh, baik-baik. Ya, oke ini masukannya. Ya, Iya, makasih Bu Siti. Ibu iya, Rohayati, iya, ada terima kasih pertanyaan? Bu. Iya Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Mm-mm. Eh, Kegiatan tadi memberikan pengalaman yang cukup mendebarkan, karena kan jarang-jarang ya kita mengerjakan soal seperti itu, di mana kita dituntut membaca soal dengan cepat, memilih option jawaban yang paling tepat, gitu kan. Berburu dengan waktu itu kadang memberikan apa namanya, tekanan tersendiri, pressure tersendiri, karena waduh, lihat ke sudut kiri, waduh udah mulai merah nih, sementara belum selesai baca gitu. Tapi jadi seru Bu, Iya. seru. Tapi ada satu hal yang dapat disimpulkan dari sekian pertanyaan yang ditayangkan. Saya punya kesimpulan gini. Yang pertama, wah sepertinya dari tadi nih jawaban yang tepat itu adalah yang panjang-panjang gitu kan, yang lebih panjang jawabannya. Tapi di satu sisi lagi ternyata tidak semua jawaban yang panjang itu adalah merupakan jawaban yang tepat. Jadi kita memang dituntut untuk teliti, untuk cepat membaca
Bapak dan Ibu harus latihan membaca cepat nih kalau nanti uji kompetensinya dibuat seperti ini. Terima kasih Bu Reni, sangat seru sesi. Iya, Sangat terima terima kasih. kasih. Sama-sama Bu Rohayati. Ini 3B3C memang uji coba nih. Artinya tahap pertama itu memang selalu pasti banyak kendala ya, karena memang ini baru pertama sekali. Baik, Ibu, tapi satu orang lagi ya, karena waktu kan jalan terus nih. Ibu Sulistiani mungkin ada kendala apa? Kira-kira Ibu, atau ada tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Pengalaman tadi menjawab soal seperti yang tadi Ibu Rohayati sampaikan ya, Iya. deg-degan. Nah, soal yang pertama saya jawab, saya cermati dulu pertanyaannya. Maksud hati ingin nanti menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Tapi ternyata saya malah terlewat satu soal. Soal berikutnya terburu-buru karena takut nanti tertinggal lagi seperti yang sebelumnya. Dan dua jawaban berikutnya salah. Alhamdulillah di jawaban-jawaban berikutnya sudah mulai bisa menata hati, jadi sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana memanajemen waktu agar bisa membaca dengan cepat dan menjawab dengan baik dan benar juga. Begitu. Terima kasih atas jawabannya dan mohon maaf tadi memang saya terlalu fokus menjawab membaca soal, jadi tidak melihat ada waktu ya, ada timer ya. Begitu Ibu. Terima kasih. Iya, Semoga ini jadi pengalaman yang baik untuk kita semua dan nanti ketika pelaksanaan ujian yang sesungguhnya kami bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar dan lulus semua harapan kami. Begitu amin. Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sulis, terima kasih. Iya Bu, memang di sini memang harus ada kemampuan ya, kemampuan membaca cepat seperti yang Ibu katakan tadi. Kemudian bagaimana triknya kita bisa membaca cepat tapi tepat gitu dan esensinya dapat gitu. Nah, yang paling utama adalah Ibu baca dulu keseluruhan soal itu, kemudian ambil kata kunci dari situ. Jadi jangan membaca titik komanya, titik-titik, ambil substansinya. Nah, kemudian setelah ambil substansinya, dari 4 alternatif jawaban itu yang mana yang kira-kira yang paling menunjukkan indikator kita bijaksana sebagai seorang guru. Ideal sebagai seorang guru. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ banyak melibatkan kolaboratif. Itu yang paling utama. Esensinya di situ kolaboratif dan partisipatif. Seperti teori yang saya sampaikan sebelumnya. Itu Bu. Baik, Bu Sulis, terima kasih dan Terima Bapak kasih, Ibu Ibu. sekalian. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya ya. Ini kita close dulu. Kita masuk. Silakan Bapak Ibu yang 3D ke 4A mungkin sudah bisa bergabung di link yang sudah ditentukan. Nah, yang 3B3C mungkin istirahat dulu. Ya, nanti kita di sesi terakhir akan mengulas ya, mengulas jawaban-jawaban Bapak Ibu kalau sempat karena kami memang sudah dapat mengakumulasikan jawabannya. Baik, terima kasih. Silakan kita lanjutkan ya. Yang 3D ke 4A ini sudah menjawab dengan baik. Ada kendala? Tak ada yang mau disampaikan? Ini saya beri waktu Bapak Ibu sekalian sekitar 5 menit. Kita bisa evaluasi mungkin. Silahkan. Ibu siapa nih yang angkat tangan? Bu Yayu. Bu Yayu. Berikutnya nanti Bu Dewi. Ya. Bu Yayu. Silakan Ibu. Atau Bu Dewi dulu. Ya udah Bu Dewi dulu deh. Ya, Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang telah berikan kepada kami, terutama kami yang ingin naik 3D ke 4A itu kayaknya dan menurut info kuotanya menurut kota atau sedikit atau bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah setelah tadi kita walaupun 20 soal dulu ya Bu latihan. Iya. Tadi agak
agak telat saya masuknya, Bu. Jadi nomor 1 apa nomor 2 gitu nggak baca. Jadi bacanya ngebut, tentunya salah jauh karena buru-buru ngejar waktu gitu, Bu. Hanya itu aja sih, Bu. Cuman karena kita dikejar-kejar sama waktu, jadi memang benar tadi teman-teman pada bilang yang sport jantung lah, yang deg-degan lah, karena ngejar-ngejar waktu, tangan keringetan kan dikejar waktu. Jadi itu pengalaman yang Iya. pertama kali karena kita sebagai guru sudah lama, Bu, tidak pernah menjawab soal-soal latihan yang dengan waktu. Biasanya kita bikin soal, kemudian kita ke siswa melakukan hal seperti itu. Pada saat kita yang sudah berumur melakukan hal seperti yang siswa kita lakukan, ternyata panas dingin juga dan sport jantung udah dikejar-kejar waktu. Boro-boro bisa melihat Bu AI gitu ya. Bacanya aja kita sampai ngebut. Iya, iya. Itu aja Ibu mau curhatnya. Iya, Ya, terima terima kasih. kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Iya, itu tadi memang pengalaman ya Bu ya. Tapi begitupun nanti kita evaluasi hasil jawaban Bapak Ibu semua ya. Baik, silakan Bu Yayu. Ada yang mau disampaikan? Buka kameranya dan mic-nya, Bu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu Yayu. Aduh, pengalaman yang luar biasa, deg-deg banget ini. Saya sebenarnya, maaf Ibu, deg-degan itu mungkin dari pagi ya, istri udah untuk menghadapi tryout kali ini. Sampai tadi anak saya bilang, udah Ibu deg-degan banget sih. Iya, karena memang perangkatnya terus terang aja jadi curhat nih. Maaf ya Bunda. Iya, silakan. Jadi memang ini juga pakai laptop saya tinggal di sekolah dan ternyata soal itu gini Bun, memang kalau saya perhatikan tadi soal yang 20, maaf tadi itu saya pas soal yang ketiga ya awal-awal memang tegang banget. Jadi saya merasakan mungkin tadi apa yang disampaikan sama Ibu tadi yang awal, anak-anak mungkin seperti ini ya, kita yang biasanya membuat soal ternyata luar biasa. Mudah-mudahan nanti pada saat nanti ujian nggak se-nervous ini gitu ya. Nah, tadi saya baru 3 soal tuh Bun. Karena memang saya kan terlambat ya tadi, kebetulan saya ada acara di luar, terus saya baru sampai rumah tuh sekitar jam 3:30, saya udah panik cari laptop gitu kan. Nah, terus dibantu sama anak saya. Terus gini Bun, tadi itu saya sempat, jadi penjelasan Bunda saya hanya setengah mendengarkannya ya. Jadi saya itu sempat submit Bunda untuk yang nomor 3. Iya. Tapi terus apakah itu terhenti di situ? Tapi terus saya bisa melanjutkan sampai 20 soal. Tadi apa yang disampaikan sama Bu Sulis tadi saya mendengarkan memang awalnya tuh, tapi setelah itu malah kelebihan waktunya Bunda ya. Alhamdulillah sampai pas nomor berapa itu lancar. Tapi tadi saya sempat membuat saya foto kan hasilnya itu di nomor 10 pas udah mau jawab udah habis waktunya. Nggak boleh lagi seperti ini. Memang diperlukan membaca yang cepat ya untuk hal ini. Ya kadang saya melihat jawabannya dulu, jadi baru saya lihat pertanyaannya. Ya, mungkin seperti itu ya, mungkin beda-beda mungkin ya Bun ya untuk setiap orang ya. Tapi alhamdulillah tadi mungkin ya yang salah atau 3 atau berapa di awal-awalnya Bun, yang terakhir alhamdulillah lancar. Bisa lancar ya, ya, gitu. Mudah-mudahan nanti berharap pada saatnya nanti pada saat hari hanya udah nggak keringetan lagi. Bisa lebih menata hati gitu aja mungkin Bunda ya. Terima kasih untuk kesempatannya untuk kita bisa tryout Bunda ya. Mudah-mudahan nanti soalnya nggak beda jauh seperti ini mungkin ya. Udah gitu aja Bunda ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Bu Yayu. Terima kasih atas tanggapan dan masukan-masukannya. Nanti kita evaluasi ya Bu ya setelah. Iya, terima kasih Ibu. Untuk 3B bagaimana masukannya, kemudian 3D, 4A juga bagaimana. Biasa itu Bu, awal-awal memang nervous. Dan kami juga lihat jawaban nomor 1, nomor 2 itu banyak yang tepat. Tapi kesininya nomor 5 ke atas itu udah bagus gitu jawabannya, udah banyak yang benar. Nah, baik, sekarang selanjutnya kita masuk ke golongan yang berikutnya ya Bapak Ibu.
Bisa kita istirahat ya Bun ya? bisa istirahat dulu Bu ya, tapi Boleh. nanti di akhir tetap kita gabung, tetap jangan Oh iya, tinggalkan iya, Zoom-nya dulu ya, iya. karena Terima kasih. ada beberapa kendala Iya, teknis dan iya, evaluasi kita di hasil iya, yang Bapak Ibu jawab hari ini. iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama Ibu. Ini kita lanjut ke golongan 4C ke 4D. Ibu, bagaimana? Terakhir sudah selesai ya untuk 3 kelompok golongan pada sore hari ini. Kebetulan ini yang terakhir dari 4C ke 4D itu partisipannya hanya 5 orang saja. Ada tanggapan ini Bapak Ibu dari yang golongan 4C ke 4D? Silakan. Kalau ada, saya kasih waktu 5 menit. Ibu Endang ya? Bu Endang, raise hand ya Bu ya. Silakan Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Sama Pak Srianto ya. Oh iya, Pak. Bu Endang tadi mana ya? Nggak kelihatan lagi. Ya, silakan Pak Srianto dulu. Assalamualaikum Bu Aryani. Waalaikumsalam Pak. Deg-degan rasanya Bu Aryani tadi mengikuti tryout hari ini. Yang saya rasakan yaitu soalnya panjang-panjang sehingga waktunya untuk membaca soal sangat menyita. Sehingga saya berpikirnya nggak tahu jawabannya berapa jumlah yang benar, tetapi juga saya melihat sebagian benar, saya nggak menghitung jumlah yang salah juga, karena antara waktu dan membaca soal itu membutuhkan waktu yang juga agak lama, sehingga saya harus berpikirnya juga cepat sekali. Mudah-mudahan juga banyak benarnya. Saya kira itu saja Bu Aryani. Mudah-mudahan juga nanti kalau pas uji kompetensi beneran saya dapat memanfaatkan dan juga berpikir yang baik seperti malam hari ini, sehingga saya harus membagi waktu dengan sangat cepatnya. Terima kasih Bu Aryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Srianto. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan doa Bapak terkabul ya, bisa lulus uji kompetensi yang untuk tahap di tahun ini. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Ibu Endang tadi mana ya? Tadi sudah raise hand saya lihat. Nggak ada ya. Ada 5 orang nih partisipan untuk golongan 4C ke 4D. Oh, Ibu Paisah. Ya, silakan Ibu. Ini dari Labusel ini, jauh ini. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore kepada Ibu Yani. Terima kasih waktunya. Di sini seperti yang saya mengikuti dari awal golongan 3C, yang 4, yang ke-4A, lalu yang terakhir ini adalah yang ke-4A, yang terakhir ini yang ke-4D. Jadi di sini yang saya rasakan selama mengikuti tryout ini, yang pertama saya tetap semangat walaupun pada akhirnya saya tidak bisa di tahun 2025 ini tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti, sampai di tanggal 3 insya Allah. Di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya rasakan itu soalnya itu begitu panjang dan banyak kata-kata yang belum begitu kita pahami, tetapi saya ambil aja kata kuncinya, kata kunci di dalam soal tersebut, dan kita lihat option dari A, B, C, D, sampai D.
untuk pemilihan jawaban, ya alhamdulillah jawaban itu ada saya lihat benarnya lumayan banyak, yang salah cuma sedikit. Apakah ini faktor hanya kebetulan, tapi saya memang dari soal itu memang saya pahami dulu secara pelan-pelan, waktunya pun udah 1 menit, saya rasa kalau menurut saya masih bisa dimanfaatkan waktu itu. Untuk itu terima kasih kepada Ibu Yani atas arahan bimbingannya di dalam pelaksanaan tryout ini. Mudah-mudahan di dalam pembahasan nanti pemahaman saya di dalam memahami soal dan memilih jawaban yang paling tepat, mudah-mudahan Ibu dapat nanti menambah pengetahuan saya bersama teman-teman semuanya dan menambah ilmu pada diri saya. Walaupun pada tahun ini saya tidak bisa ikut dalam melaksanakan hukum, mudah-mudahan di tahun 2026 Allah mudahkan segala urusan sehingga di tahun 2026 saya bisa mengikuti hukum dan mudah-mudahan lulus hanya sekali ujian saja sampai wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat baik sore. Bu Faisal, ya mohon kesabarannya ya Bu ya, kalaupun tidak bisa tahun ini, artinya bukan menghilangkan kesempatan Ibu untuk ikut serta di dalam uji kompetensi nanti. Dan kalau melihat usia juga Ibu masih lama masa kerjanya, dan ini memang karena peralihan baru ya Bu, karena kendala administratif sifatnya, sehingga Ibu tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti UKOM, padahal Ibu sudah dipanggil dan secara angka kredit sebenarnya sudah terpenuhi untuk bisa naik ke jenjang jabatan guru utama. Tetapi karena kendala administratif dan itu bukan kesalahan dari pihak Ibu, tapi mungkin karena ada peraturan baru ya, sehingga pihak Dinas Pendidikan di wilayah Ibu juga tidak mengetahui bahwa itu merupakan syarat untuk bisa Ibu mendapatkan kesempatan uji kompetensi. Nah, mohon kesabaran Ibu ya, tapi yang penting prosesnya sudah Ibu jalani, kemudian materi-materi yang akan diujikan dalam bentuk kisi-kisi soal sudah juga Ibu ikuti. Mudah-mudahan nanti pada waktu hari H pelaksanaannya Ibu dapat lulus dengan nilai yang terbaik. Baik, saya coba sebentar ya, mungkin kita evaluasi barang 15 menit ya Bapak Ibu, hasil dari tryout kita pada sore hari ini. Kita akan coba mulai mungkin dari golongan 3C ke 3D yang tadi sudah kita ikuti. Nah, ini Bapak Ibu ya, golongan 3B, 3C dulu kita ulas ini. Nah, ini dia hasilnya nih. Di nomor 1, mungkin ini karena baru pertama ya, itu banyak yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya. Hanya 16 orang yang benar dari 42 yang ikut serta dalam proses tryout-nya. Nah, ini mungkin masih gugup atau masih belum terbiasa melihat layar tryout-nya ya. Jadi hanya 2 yang benar, 5%. Kemudian 22 yang juga, maaf, 2 yang salah nih 5%. Hanya 38% yang benar. Sejumlah 16 orang. Ya, itu nomor 1. Nah, kemudian nomor 2 itu sudah mulai bagus. Sudah mulai banyak yang benar, 61 orang. 87% dari 70. Ya, sudah mulai. Kemudian nomor 3 sudah banyak juga, 44 yang benar dari 68%. Ya. Nah, kemudian di nomor 4 juga 59 orang yang menjawab benar, hampir bobotnya 81%.
Nomor 5, nah ini yang kita mau ulas ya Bapak Ibu. Nomor 5, kenapa hanya 17 orang yang menjawab benar dari 66 responden? Padahal ini kan nomor 5 ini artinya Bapak Ibu sudah mengadaptasi ya dengan aplikasinya dan suasananya juga mungkin sudah tidak terlalu menegangkan gitu ya. Kenapa? Coba kita lihat soalnya ini apa sebenarnya. Seorang siswa Anda, Dina, secara konsisten menunjukkan hasil yang sangat baik dalam tes tulis dan tugas individual. Namun, dalam setiap kegiatan kelompok, ia cenderung mengambil alih semua pekerjaan. Kurang mendengarkan pendapat teman dan seringkali produk kelompoknya adalah hasil kerja dominannya. Jadi si Dina ini terlalu mendominasi ya. Teman-temannya mulai mengeluh secara tidak langsung, intervensi secara tidak langsung gitu. Intervensi pedagogik Anda sebagai guru dan berorientasi pada pengembangan kompetensi sosial Dina sekaligus menjaga kualitas kelompok kerja adalah apa? Nah, banyak ibu-ibu yang Bapak Ibu guru yang merasa berbicara secara personal dengan Dina, mengapresiasi kemampuannya dan sebagainya. Namun itu salah, sebenarnya kurang tepat ya. Yang baik itu adalah merancang ulang struktur tugasnya kelompok berikutnya dengan memberikan peran-peran yang sangat spesifik dan saling bergantung atau interdependent roles kepada setiap anggota. Sehingga peran fasilitator atau pencatat yang mungkin bisa diberikan kepada dinas secara bergantian, serta memasukkan aspek penilaian kontribusi individu dalam proses kelompok. Jadi yang perlu kita rubah itu adalah struktur tugas dari kelompok itu. Jadi bukan berbicara secara personal. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus hati-hati ya. Karena antara A dan B ini kelihatannya memang mirip dan memang sepertinya dua-duanya benar. Sehingga banyak ini 65% menjawab yang A, padahal yang sebenarnya adalah B. Itu untuk soal nomor 5. Nah, kita tidak akan mengevaluasi semuanya ya karena waktu. Nah, nomor 6 juga banyak nih yang benar semua. Nomor 7 banyak juga ya, mayoritas 8. Nah, ini juga banyak semua nih, hampir semua benar. Nomor 9 juga benar semua, hampir 10 juga benar. Nah, itu representatif ya. Mengingat waktu nanti kita akan share ini ke grup. Baik, saya coba lanjutkan untuk yang event, maaf, bentar ya Pak Ibu ya. Nah, ini yang untuk tryout hasil dari golongan 3D ke 4A ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di nomor 1 hanya 5 yang menjawab benar. Biasa mungkin masih grogi, masih nervous. Jadi, tapi respondennya juga sangat sedikit ini, hanya 11. Padahal dari data kami yang 3D 4A itu lumayan banyak ya. 31 peserta sebenarnya. Tapi yang masuk jawabannya itu memang sedikit ya. Hanya 11 yang masuk ya Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin lupa mengklik submit-nya. Nah, ini 45% yang menjawab 5 orang, 27% 3 orang, yang 27% 3 orang. Ini biasa nomor 1. Nah, baik Ibu, kalau tidak ada coba kita evaluasi yang jawaban dari 4C ke 4D ya Bu ya. Ibu kita lanjut ya pembahasan untuk guru ahli madya ke ahli utama. Ini dari soal nomor 1. Jawaban yang benar itu tidak ada ya, tidak ada. Tapi yang menjawab yang sebenarnya itu adalah di B ya. Di B nomor 1 ya, nomor 1 itu jawaban yang benar adalah C ya, tetapi mayoritas menjawab yang B. Kenapa ini ya? Coba kita evaluasi. Sebagai guru ahli utama yang memiliki pengaruh dalam diskursus pendidikan nasional, Anda melihat adanya tren dehumanisasi dalam pembelajaran akibat
tekanan pada pencapaian skor ujian, dan penggunaan teknologi yang kurang bijaksana. Anda ingin mengadvokasi kembalinya ruh pendidikan yang memanusiakan. Strategi advokasi jangka panjang yang paling berdampak dan mencerminkan kearifan Anda adalah, nah ini. Jadi kebanyakan menjawab menginisiasi sebuah gerakan akar rumput yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa. Nah, tetapi jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu memimpin pengembangan sebuah manifesto pendidikan humanis untuk Indonesia Emas. Artinya Bapak Ibu sudah harus berpikir visioner ya untuk membangun Indonesia Emas ke depannya, yang didukung oleh riset multidisiplin dengan tokoh-tokoh lintas sektor. Kemudian secara sistematis mengadvokasinya sebagai landasan filosofis dalam revisi kurikulum nasional. Ini yang paling benar. Kemudian yang kedua juga benar ya, 83% menjawab dengan benar. Ini berarti benar semua nih. Hanya satu yang salah. Nah, kemudian nomor 3 juga mayoritas benar, nomor 4 bahkan ini benar semua. Ya, nomor 5 dan seterusnya. Baik, karena sudah mendekati menjelang maghrib ini di Jakarta. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dulu materi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti tryout yang mungkin ada lebih dan kurangnya. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin kami keliru dalam membuat soalnya maupun jawabannya, nanti kita bisa konfirmasi kembali. Baik, Ibu Keyanti Karnalis, ini ada sedikit ya, boleh Ibu silakan, saya kasih kesempatan lah Ibu untuk bertanya. Ada yang mau ditanggapi Ibu Yanti? Ya, Ibu, tadi raise hand atau tidak jadi ya? Oh, baik. Baik, tidak ada lagi yang mau memberi tanggapan. Ini saya akhiri, Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu nanti kita pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, di pukul 16 juga sampai 17.30. Dan nanti khusus untuk hari Selasa itu, saya akan mengevaluasi hasil jawaban-jawaban Bapak Ibu yang berupa esai, dan kami kasih kesempatan masih ada waktu sampai besok pagi yang belum mengumpulkan. Nah, jadi pada hari Selasa itu nanti kita akan juga mengundang narasumber kita dari Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Budiaman MSI. Nah, beliau guru besar di Universitas Negeri Jakarta. Jadi nanti akan memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan uji kompetensi sebagai masukan bagi Bapak Ibu, juga sebagai motivasi mungkin, dan pembekalan yang terkait dengan apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari uji kompetensi ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf beserta tim. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. Bapak Ibu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Ya, kita foto dulu ya Bapak Ibu semua. Udah Bu dari semua. Udah, ini semuanya Bu Tutik juga. Bu semuanya ya yang hadir pada sore ini. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Bu Yaya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.